Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam materi ini ada dua pokok pembahasan, yaitu yang pertama teori utilitas dalam pengambilan keputusan dan yang kedua itu prinsip teori utilitas. Jadi langsung saja, yang pertama itu teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Jadi teori utilitas adalah teori yang menggambarkan jumlah dari kesenangan atau kepuasan relatif atau gravitasi yang tercapai. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk menyediakan serangkaian asumsi eksplisit atau aksioma-aksioma yang mendasari pengambilan keputusan secara rasional. Tesis rasionalitas menegaskan bahwa pengambilan keputusan berada pada kondisi penguasaan penuh atas pengetahuan dan informasi dari seluruh peristiwa yang tidak diamati. Model ini membantu para manajemen memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam. Tetapi mereka tidak dapat membuat keputusan tersebut. Nah, pengambilan keputusan merupakan suatu tugas yang sulit dalam kaitannya ketidakpastian masa depan dan konflik nilai-nilai atau hasil tujuan. Rasionalitas menjadikan kehidupan sebagai sebuah permainan, di mana setiap pemain mengetahui dengan tepat bahwa setiap pemain lain atau pesaing mengetahui cara bermain dengan baik. Pengambilan keputusan merupakan suatu tugas yang sulit dalam kaitannya dengan ketidakpastian masa depan dan konflik nilai-nilai atau tujuan atau hasil tujuan. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua yaitu prinsip teori utilitas. Formulasi teori utilitas yang diterapkan pada 6 prinsip dasar dalam tingkah laku memilih yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada aturan alternatif. Pertama-tama, para pengambilan keputusan rasional harus membandingkan setiap dua alternatif dan memilih salah satu dari alternatif tersebut dan mengabaikan yang lainnya. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam menentukan pilihan A dan B, cara-cara penyajian pilihan A dan B itu tidak mempengaruhi keputusan yang sudah diambil. Berikutnya yang kedua, dominasi atau kekuasaan. Menurut teori utilitas yang diterapkan, sangat rasional para pengambilan keputusan seharusnya tidak memilih strategi yang mendominasi, bahkan jika strategi hanya didominasi lemah. Jika ada dua alternatif berisiko termasuk identik dan hasil yang sama di antara mereka, kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, maka utilitas hasil ini harus diabaikan dalam memilih antara dua pilihan. Yang ketiga adalah cancellation, di mana pemilihan antara dua alternatif seharusnya bergantung hanya pada hasil yang sama untuk kedua alternatif. Kalau kita memilih pekerjaan, misalnya ada pekerjaan X dan Y, maka di situ kita memilih pekerjaan X. Berarti pekerjaan X itu lebih baik daripada pekerjaan Y. Terus yang keempat itu ada transitivitas, di mana jika sebuah keputusan yang rasional harus lebih suka hasil A dan B, dan hasil B ke C, maka seharusnya kita lebih memilih hasil A daripada hasil C. Misalnya, jika mahasiswa Fakultas Ekonomi lebih disukai daripada menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, dan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum lebih disukai daripada menjadi mahasiswa FKIP. Nah, maka menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi kita harus lebih disukai daripada mahasiswa Fakultas FKIP. Selanjutnya yang kelima, kontinuitas, yaitu untuk setiap suatu hasil, di mana jika seorang pembuat keputusan selalu lebih suka bertaruh antara hasil terbaik dan yang tidak, untuk hasil yang pasti di antara keduanya, jika peluang yang dihasilkan dapat mencapai hasil yang baik. Yang keenam yaitu invariance. Prinsip invariance menetapkan bahwa pembuatan keputusan seharusnya tidak dipengaruhi oleh cara alternatif penyajian. Jadi pembuatan keputusan seharusnya lebih memastikan substansi. Sekian materi utilitas yang sudah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisdayanti, Stambuk C301183554. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Adapun pengertian teori utilitas dalam pengambilan keputusan adalah konsep mengenai pengambilan keputusan berdasarkan alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang ada pada saat keadaan yang tidak pasti. Kegunaan teori utilitas adalah untuk membantu memecahkan masalah dengan menentukan tindakan yang akan dipilih melalui pilihan berbagai alternatif yang tersedia. Nah, adapun kategori dan proses pengambilan keputusan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, keputusan dalam keadaan terdapat kepastian. Dalam kategori ini, keputusan merupakan informasi lengkap yang sebelumnya sudah kita dapatkan. Dan yang kedua, keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Keputusan pada kategori ini merupakan keputusan yang terjadi apabila terdapat nilai tambah probability yang dibuat sendiri. Dan keputusan dalam keadaan ketidakpastian ini kebalikan dari jenis sebelumnya. Nah, yang ketiga, keputusan dalam keadaan terdapat resiko. Keputusan yang terdapat resiko jika informasi yang diperoleh tidak lengkap dengan diketahui nilai probabilitasnya. Dan yang terakhir yaitu keputusan dalam keadaan terdapat konflik. Adanya situasi kompetitif atau persaingan yang terjadi di antara dua pengambilan keputusan atau lebih. Nah, adapun prinsip teori utilitas, utilitas merupakan nilai guna atau profesi dengan pertimbangan pengambilan keputusan. Faktor resiko berupa angka yang mewakili nilai payoff sebenarnya berdasarkan keputusan. Nah, adapun prinsip-prinsip utilitas sebagai berikut. Yang pertama itu ada urutan alternatif, dan yang kedua dominasi atau kekuasaan, dan yang ketiga cancellation, dan yang keempat transitivitas, dan yang kelima kontinuitas, dan yang terakhir yaitu inference. Nah, baik, mungkin itu saja materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu utilitas. Utilitas merupakan manfaat yang diharapkan dan juga suatu preferensian atau nilai guna dalam suatu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan suatu faktor berupa angka atau digital yang berdasarkan dengan keputusan tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Dalam teori utilitas ini ada manfaat yang diharapkan, jadi besarnya kesenangan atau kepuasan relatif itu yang kita peroleh. Yang mengedepankan teori utilitas yang diharapkan sebagai teori respon terhadap perilaku tidak dimaksud untuk menggambarkan perilaku masyarakat yang sebenarnya, tapi perilaku orang jika mereka mengikuti persyaratan tertentu dalam keputusan yang wajar. Rasionalitas menegaskan bahwa pengambilan keputusan itu berada pada kondisi penguasa, penuh atas pengetahuan dan informasi dari seluruh peristiwa yang tidak diamati, serta ini dapat membantu para manajemen untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam, tapi mereka tidak dapat membuat keputusan. Jadi, rasionalitas itu menjadikan kehidupan ini sebagai sebuah permainan, bahwa di setiap permainan dapat mengetahui realitas itu menjadikan sebuah kehidupan ini sebagai permainan, bahwa di setiap permainan dapat mengetahui dengan tepat permainan lain ataupun pesaing yang dapat mengetahui cara bermain dengan baik dalam suatu pengambilan keputusan. Dan pengambilan keputusan ini merupakan suatu tugas yang sangat sulit dalam suatu kaitan yang tidak pasti untuk masa depan dan konflik pada nilai-nilai ataupun hasil ujian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip dalam teori utilitas. Prinsip dalam teori utilitas terbagi menjadi 6. Yang pertama, ada urutan alternatif. Pengambilan keputusan yang rasional harus membandingkan setiap
dua pilihan dan memilih satu pilihan dan mengabaikan pilihan lainnya. Yang kedua, dominasi atau kekuasaan. Sangat rasional menurut teori utilitas yang diharapkan meskipun strategi hanya didominasi lemah. Pengambilan keputusan sebaiknya tidak memilih strategi yang mendominasi. Yang ketiga, cancellation. Pilihan antara kedua pilihan hanya bergantung pada hasil yang sama dari kedua pilihan. Yang keempat, transitivitas. Pengambilan keputusan yang rasional harus lebih mengutamakan hasil. Yang kelima, kontinuitas. Jadi, pembuat keputusan harus selalu cenderung bertaruh antara hasil terbaik dan hasil terburuk untuk menentukan hasil ketika peluang atau hasil terbaik ataupun cukup baik. Yang keenam, invariance. Prinsip ini menetapkan bahwa pengambilan keputusan tidak boleh berpengaruh oleh metode presentasi lain. Pengambilan keputusan harus lebih memperhatikan substansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Hardini, stambuk C301-18302. Saya akan menjelaskan materi tentang teori utilitas dalam pengambilan keputusan dan prinsip teori utilitas. Utilitas merupakan preferensi atau nilai guna dalam mengambil keputusan dengan cara memilih beberapa faktor resiko, di mana faktor resiko tersebut dapat dilihat dalam bentuk angka yang mewakili nilai payoff sebenarnya berdasarkan keputusan. Jadi, teori utilitas merupakan teori yang menjelaskan tentang berbagai alternatif yang dapat kita pilih dalam proses pengambilan keputusan. Ada beberapa kategori asumsi utilitas dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu peringkat preferensi. Merupakan asumsi utilitas yang dalam mengambil keputusan mengarah pada struktur dari keputusan dengan jumlah alternatif yang terbatas. Kemudian transivitas preferensi, yaitu asumsi yang dalam mengambil keputusan dilakukan dengan cara tidak menganggap keberadaan alternatif dari setiap alternatif tertentu dalam situasi yang dihadapi. Selanjutnya, asumsi kontinuitas, yaitu asumsi utilitas pengambil keputusan yang mempunyai hasil terbaik dan terburuk sebagai hadiah, bahwa setiap orang dapat menganggap preferensinya sama dengan hasil yang sedang atau cukup, atau di antara dua hasil tersebut. Asumsi substituabilitas merupakan asumsi utilitas pengambil keputusan yang memungkinkan adanya perbaikan dengan cara mengganti suatu hasil dengan hasil lainnya. Dan asumsi peningkatan preferensi merupakan asumsi utilitas pengambil keputusan yang hasilnya sama dan untuk keputusan yang mempunyai probabilitas terbesar untuk hasil yang lebih diinginkan, maka harus lebih disukai. Utilitas dapat ditentukan dengan melalui fungsi utilitas yang dibangun. Pengambil keputusan dapat membuat ranking atau mengurutkan alternatif dari yang terbaik ke alternatif yang terburuk. Prinsip teori utilitas ada 6, diantaranya yang pertama, ada urutan alternatif. Para pengambil keputusan harus memilih salah satu dari dua alternatif atau lebih dengan cara membandingkan dua alternatif, kemudian memilih dari salah satu alternatif tersebut dan mengabaikan alternatif lainnya. Yang kedua, dominasi atau kekuasaan. Jika terdapat dua alternatif yang berisiko termasuk identik dan hasil yang sama di antara mereka, maka kemungkinan akan terjadi konsekuensi. Jadi utilitas ini harus diabaikan dalam memilih di antara dua pilihan. Yang ketiga, cancellation, yaitu dalam pemilihan dua alternatif seharusnya hanya mengarah pada hasil yang berbeda dari dua alternatif tersebut, tidak pada hasil yang sama untuk kedua alternatif. Yang keempat, transivitas,
Jika membuat keputusan yang rasional, harus lebih menyukai hasil A ke B dan hasil B ke C, maka orang seharusnya akan lebih memilih hasil A daripada memilih hasil C. Yang kelima, kontinuitas. Pembuat keputusan harus selalu suka bertaruh antara hasil yang terbaik dan yang terburuk. Dan yang terakhir, invariance. Dalam prinsip ini, menetapkan pembuat keputusan seharusnya tidak akan terpengaruh oleh cara alternatif penyajian. Pembuat keputusan seharusnya akan lebih mementingkan substansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tina Mahmud, Tambuk C301-18117. Teori utilitas merupakan turunan dari perilaku konsumen. Dalam pengertian utilitas itu sendiri, utilitas adalah manfaat yang seseorang dapatkan dari penggunaan suatu barang. Dalam bahasa sederhananya, teori ini merupakan teori yang menjelaskan pilihan-pilihan konsumen atas konsumsi barang atau jasa berdasarkan tingkat kepuasan yang diinginkan. Karena ingin membandingkan kepuasan, maka konsumen akan membandingkan kepuasan yang ia dapatkan dengan harga barang atau jasa tersebut. Hasilnya, konsumen yang beranggapan bahwa harga barang atau jasa tersebut wajar atau bahkan melebihi dari manfaat yang ia perkirakan, maka konsumen tersebut akan mengonsumsi barang atau jasa tersebut secara terus-menerus. Ada dua macam utilitas. Yang pertama itu adalah utilitas total yang merupakan manfaat dari keseluruhan. Dan yang kedua adalah utilitas marginal yang merupakan manfaat yang didapatkan dari menambah suatu konsumsi. Selain itu, ada dua macam teori dalam utilitas, yaitu teori kardinal dan teori ordinal. Yang pertama itu adalah teori kardinal. Teori kardinal merupakan teori yang mengatakan bahwa penggunaan suatu barang atau jasa tersebut dapat diukur dengan nilai nominal. Dalam teori ini mengatakan bahwa kepuasan konsumen dapat diukur dalam bentuk jumlah, kapasitas, dan volume. Dalam mengukur utilitas berdasarkan teori kardinal ini menggunakan satuan ukur util. Selanjutnya, ada teori ordinal. Dalam teori ini, konsumen mampu mengurutkan barang yang akan digunakan berdasarkan keinginan dan kepuasan tanpa harus menyebutkan secara detail dan lengkap dari keputusan yang ia ambil. Analisis kurva indiferensi merupakan pendekatan yang akan diambil dalam teori ordinal. Pengukuran ini didasarkan dari 4 asumsi atau dugaan. Yang pertama itu adalah konsumen memiliki motif yang ia gunakan sebagai acuan terhadap barang yang dikonsumsi dalam bentuk data indiferensi. Yang kedua adalah konsumen memiliki dana yang cukup. Yang ketiga, konsumen selalu memikirkan bagaimana cara memaksimalkan kepuasan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kepuasan konsumen akan semakin tinggi apabila titik origin semakin jauh. Dalam suatu perusahaan konvensional menjabarkan apabila seseorang mengonsumsi suatu barang atau jasa, maka tingkat kepuasan seorang tersebut akan semakin bertambah sampai dengan titik tertingginya. Jika tetap dikonsumsi, maka akan terus bertambah sehingga menghasilkan nilai negatif. Sedangkan dalam pandangan Islam, hal yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait akuntansi keperilakuan ini juga yang sedang kita pelajari. Mengonsumsi suatu barang atau jasa itu bukan bagaimana mencapai kepuasan tertinggi, tetapi hendaknya mengonsumsi sewajarnya saja. Dan apabila sudah cukup, maka dianjurkan untuk berhenti saja, dan dianjurkan untuk berhenti sebelum mencapai titik kepuasan tertinggi. Terima kasih.